Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Masih dalam suasana Paskah, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tema kita dalam Morning Spirit pagi ini adalah Yesus disalib demi kita orang berdosa. Yesus rela datang ke dunia bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan manusia. Yesus datang ke dunia untuk berkorban di kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah berkat yang paling besar untuk seluruh umat manusia. 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berita salib memang seringkali dipandang dalam dua sudut pandang yang berbeda, saudaraku. Yang pertama, pemberitaan salib adalah sebagai kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagi orang-orang yang tidak mau mengenal Allah dan yang tidak mau menyelidiki atau mengetahui rencana Allah, maka berita salib terdengar sebagai berita yang bodoh. Mereka yang merasa mempunyai cara yang lebih baik untuk diselamatkan, walaupun kenyataannya sudah jelas bahwa hidup mereka tidak pernah menjadi lebih baik dan tidak pernah dapat diselamatkan tanpa salib Kristus. Nah, yang kedua, pandangan yang kedua, berita salib Yesus adalah berita sukacita, berita sebagai kuasa Allah yang menyelamatkan bagi orang yang percaya. Tidak ada berita lain di dunia ini yang dapat memperbaiki hubungan manusia dengan Allah dan meletakkan manusia di dalam pemeliharaan Allah dan berkat Allah kecuali melalui salib Yesus. Saudaraku, tidak ada berita lain di dunia yang dapat memberi jaminan keselamatan yang pasti. Tidak ada. Tidak ada berita lain di dunia yang dapat menunjukkan betapa besar kasih, perhatian, pengorbanan, dan pemeliharaan Allah terhadap manusia selain daripada kerelaan Tuhan Yesus berkorban di kayu salib. Nah, dalam suasana, saudaraku, Jumat Agung, walaupun pada hari ini adalah Sabtu, saudaraku, ada 3 kebenaran dari firman Tuhan bahwa Yesus disalib bagi kita orang-orang berdosa, saudaraku, yang akan kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, saudaraku, Yesus rela disalib karena apa? Karena hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Roma 3 ayat 23 berkata, saudaraku, ayat yang terkenal, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah maut atau kematian kekal atau neraka. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi semua orang tanpa kecuali adalah orang-orang berdosa yang menjadi calon neraka maut, saudaraku, yaitu kematian kekal. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16-17 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, saudaraku ya, ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, bukan, saudaraku, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Yesus rela disalib karena hanya Dialah yang dapat menyelamatkan manusia yang berdosa, saudaraku. Pastinya yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Allah mengutus anaknya, mengutus Yesus, saudaraku, ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, bukan, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Inilah kasih Allah yang luar biasa, saudaraku. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, Yesus rela disalib
Karena apa? Semua usaha dan jalan manusia, saudaraku, tidak dapat menyelamatkan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 ayat yang terkenal berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Gak boleh, saudaraku ya. Jadi keselamatan adalah kasih karunia atau pemberian Allah yang diberikan Allah kepada kita, saudaraku, orang-orang berdosa yang mau sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, yang sudah rela mati di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kita. Keselamatan bukan hasil usaha kita, bukan. Tetapi itu adalah kasih karunia atau pemberian Allah. Keselamatan bukan karena pekerjaan, amal, ibadah, soleh kita, bukan, saudaraku. Tetapi saudaraku, itu ada dari Allah. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, dalam Yesaya 64 ayat 6 saudaraku berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudaraku, Yesaya mau berkata kepada kita semua, kebaikan manusia, bahkan kesalehan manusia adalah seperti kain kotor, saudaraku. Kain yang tidak layak di hadapan Tuhan, saudaraku. Karena itu Yesus rela disalib, karena semua usaha manusia, kesalehan manusia, amal ibadah manusia tidak dapat menyelamatkan. Hanya oleh salib Yesuslah manusia dapat diselamatkan. Karena itu percayalah kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Dan kebenaran yang ketiga, Yesus rela disalib karena apa? Untuk memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah. Kolose 1 ayat 20-22 berkata, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Sesungguhnya semua manusia itu sudah berbuat dosa. Manusia adalah musuh Allah, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, Yesus rela disalib untuk mendamaikan kita, memperdamaikan kita manusia yang berdosa dengan Allah. Sekarang kita yang sungguh-sungguh bertobat, yang sungguh-sungguh mau percaya, saudaraku, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bukan musuh Allah lagi, tetapi saudara, kita diselamatkan menjadi anak-anak Allah. Yesus yang rela disalib telah memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah dan menempatkan kita kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan Allah. Haleluya. Itulah berita, saudaraku, kematian Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, saudaraku, yang agung dan mulia. Haleluya. Jadi dalam Jumat Agung, saudaraku, walaupun hari ini adalah hari Sabtu, ya, kita belajar ada 3 kebenaran dari firman Tuhan bahwa Yesus rela disalib, saudara, demi kita orang-orang berdosa. Karena apa? Karena hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Yang kedua, semua usaha jalan manusia, amal, ibadah, perbuatan baik, saudaraku, manusia tidak dapat menyelamatkan. Dan yang ketiga, Yesus rela disalib karena untuk memperdamaikan kita manusia yang berdosa dengan Allah supaya diselamatkan. Haleluya. 1 Korintus 1 ayat 18 saya bacakan lagi. Semua pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau rela disalib, Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami, supaya kami diperdamaikan dengan Allah dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu
Karena amal ibadah perbuatan baik kami tidak menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan kami adalah pengorbananmu di kayu salib menebus dosa-dosa kami, orang-orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.